Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat soal ujian dengan menggunakan Office Form. Caranya seperti biasa, kita masuk terlebih dahulu ke akun kita office.com. Ya, kita masuk ke portal office.com, kemudian setelah masuk di laman utama office.com, kita pilih menu form ya. Kita pilih menu form. Setelah itu kita pilih kuis baru. Nah, kalau membuat angket kita memilih formulir, tapi kali ini karena kita mau membuat soal ujian, kita memilih kuis baru. Karena di kuis ini kita bisa memberikan penilaian. Kalau di formulir tidak ada poin-poin yang bisa kita masukkan. Baik, setelah kita klik, kita muncul di halaman seperti ini. Kita masukkan apa yang mau kita buat. Misalnya kita buat latihan. Kelas. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini instruksi dari soal ujian ini. Misalnya kita mau instruksikannya karena ini dikerjakan di luar akun ya, di luar akun kita bisa instruksikan supaya mengerjakan satu kali saja di sini. Ini instruksi ini bebas ya, tidak harus seperti ini. Terserah Bapak Ibu untuk mau mengisi apa ya di instruksi ini, di deskripsi ini. Jadi ini kalau seperti ini misalnya dikerjakan karena nanti bentuknya link yang bisa diakses oleh siapa saja sehingga bisa dikerjakan berkali-kali, bisa kita kasih instruksi seperti ini. Tapi kalau dikerjakan dalam akun tidak perlu dikerjakan seperti ini ya, tidak perlu kita kasih instruksi seperti ini. Kalau sudah, kalau mau menambahkan gambar kita klik yang ini. Kemudian kita bisa memberikan gambar, mencari di online ya, di Bing, atau kita mau mengunggah dari laptop kita bisa seperti itu tadi, unggah ya, upload. Kemudian kalau ada di OneDrive kita bisa pilih OneDrive kita. Misal di sini saya pakai OneDrive, kita masukkan. Setelah itu sambil menunggu ini kita juga bisa memasukkan tema ya, mengganti tema. Di sini temanya bisa ganti seperti ini, atau kita mau ganti tema memasukkan gambar dari OneDrive tadi juga bisa kita tambahkan di sini. Sambil menunggu kita bisa lakukan dua proses ini. Oke, ini masih loading. Kita tambahkan baru dulu ya, sambil menunggu proses. Di sini kita bisa membuat, ini soal pilihan ganda, atau di sini misalnya kita mau membuat section ya, bagian. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa klik ini, misalnya di halaman pertama kita bisa membuat halaman ya. Klik bagian. Nah, bagian 1 misalnya kita mau isi identitas siswa ya, identitas siswa, karena dikerjakan lewat link yang bisa diakses siapa saja, mengerjakannya tanpa akun, sehingga kalau kita tidak kasih halaman seperti ini nanti siswa yang mengerjakan tidak ada identitasnya, sehingga kita tidak tahu siapa yang mengerjakan. Oke, kemudian kita klik tambahkan.
Karena di sini kalau ini pilihan ganda ya, kalau ini teks, ini kita pilih teks. Kita isi, harus diisi ya. Di sini poin tidak perlu diisi untuk halaman ini, karena ini halaman identitas ya. Kemudian kita klik tambahkan baru. Di sini kalau mau dikasih pilihan bisa juga ya, pilihan ganda misalnya. Kelas, atau kalau mau diisi misalnya kelas gitu ya. Kalau tidak ada kelasnya di atas, misalnya kelas berapa di sini, 5A atau 5B, itu pilihannya. Atau kalau kita tidak mau seperti itu, hanya diisi absen, dihapus, kita tambahkan saja yang lain, kita klik teks, berarti nomor absen, nanti tinggal memasukkan nomor absennya. Ini tidak usah diisi. Ini identitas sudah. Kalau sudah selesai, kita tinggal tambahkan baru pakai ini bagian ya. Jadi kalau mau menambah bagian, jadi klik yang di bawah sini, kita klik yang ini, tambahkan bagian untuk membuat bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama sudah jadi tadi ya, dia masuk ke nomor jadinya 1, 2, sehingga nanti misal di sini kita membuat pilihan ganda, soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang paling benar. Kita klik tambahkan, ini pilihan ganda berarti ya seperti ini. Kemudian kita masukkan soalnya. Ini kita isi. Kemudian kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita kasih jawaban yang benar apa. Nah, ini misalnya ya, kita kasih jawaban yang benar di sini, diklik sini jawaban tepat. Ini harus diisi. Poin kita isi misalnya 20. Jika kita mau membuat soal 5 soal misalnya ya. Kita kalau sudah selesai, kita tambahkan baru, klik pilihan ganda lagi untuk soal pilihan ganda. Baik, jawabannya benar, jangan lupa tambahkan lagi misalnya pilihan ganda lagi, kemudian setiap menambahkan ini, kalau di atas kita sudah kasih poin 20, maka dia otomatis menjadi poin 20 poin juga ya. Kemudian misal 3 soal, ini pilihan ganda, kita mau membuat bagian lain misalnya,
tambah lagi di sini ya. Untuk bagian ketiga adalah jawablah pertanyaan berikut gitu ya, isian singkat misal. Kemudian kita masukkan teks berarti ya. Nah, ini untuk jawabannya. Kita kasih 20 juga. Nah, untuk mengantisipasi anak-anak menjawab soal menjawab ujian, misalnya menjawab Mekkah ya, tulisannya berbeda, nah, kita bisa memberikan jawaban yang bermacam-macam. Mekkah, kadang ada yang menulis Makkah, ada yang menulis Mekkah, ada yang ini tidak apa-apa. Untuk mengantisipasi jawaban anak-anak sebenarnya sudah benar, cuman cara penulisannya kadang tidak tepat. Ini kita harus diisi ya, juga harus diisi, diperhatikan. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal bagikan. Tapi kita bisa atur terlebih dahulu pengaturannya seperti apa. Nah, kita lihat pengaturan di sini. Ini pengaturan. Ini kita bisa klik tampilkan hasil otomatis, sehingga ketika sudah diselesaikan oleh anak-anak, oleh yang mengerjakan, itu bisa melihat hasilnya, dapat berapa nilainya, itu bisa langsung muncul. Tapi kalau kita matikan, ini nanti tidak bisa dilihat hasilnya, hanya kita yang bisa melihat. Kemudian di sini yang dapat mengisi formulir, ini kita bisa klik siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Meskipun tidak punya akun, dia bisa merespon ini. Ini bisa kita jadikan sebagai opsi ketika anak-anak belum punya akun ya. Tapi kalau sudah punya akun, kita bisa pilih yang nomor 2. Bisa dicatat satu namanya, kemudian kita bisa atur satu respon satu orang ya, satu orang yang bisa merespon satu kali. Ketika sudah mengerjakan sekali, dia tidak bisa mengerjakan lagi. Kemudian ini tanggal mulainya, kapan kuis ini bisa dikerjakan, kita bisa atur tanggalnya. Ini tanggal selesainya kapan. Jadi kalau seandainya dikerjakan tanggal kita bisa atur sampai kapan ini bisa dikerjakan. Lebih dari tanggal ini, dari jam ini tanggal sekian. Kalau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan, ini soal tidak bisa dikerjakan lagi ya. Kemudian soal ini sesuaikan pesan terima kasih, bisa kita isi dengan yang lain, misalnya selamat, misalnya semoga sukses. Nah, misalnya seperti itu. Kita bisa customisasi. Kemudian ini kalau kita mau mendapatkan email setelah ada yang mengerjakan, kita klik ini. Ya. Ini sudah, ini cukup. Kita perlu. Ya, kita cukup yang ini saja. Kemudian kita bagikan. Sudah seperti ini pengaturannya, baru kita klik bagikan. Di sini kita bisa menyalin. Nah, ini siapapun yang merespon atau hanya orang yang di organisasi saya, ini perlu diperhatikan ya. Kalau sudah, ini kita salin dan kita bisa bagikan ke teman
ke anak-anak ya yang mau mengerjakan soal tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya tadi ini kalau mau menduplikasi, misalnya kita punya 2 akun Office. Nah, satu akun ini kemudian kita mau menduplikasi di akun kita yang lain, itu bisa menggunakan ini. Ini nanti akan kita bahas di video yang lainnya. Ini juga akan kita bahas di video yang lainnya. Ini untuk misalnya kita mau membagikan link ini agar bisa diedit oleh teman kita, ini kita menggunakan yang ini ya. Ini untuk kolaborasi bisa diatur ya, pengguna akun atau orang-orang di organisasi atau orang-orang tertentu. Jadi bisa kita atur siapa saja yang bisa mengedit form yang sudah kita buat. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.